Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur ya karena kita masih diberi kesehatan dan kita diberi kesempatan untuk belajar dan masih bisa menghirup nafas yang segar ya karena kita terbebas dari pandemi gitu. Nah, untuk mengawali pembelajaran pagi ini sebelum Bu Esi mulai, Bu Esi mau cek dulu suaranya Bu Esi ini masuk nggak, Nak? Masuk. Jelas ya? Jelas, oke. Nggak ada masalah di jaringan kalian? Insyaallah tidak. Tidak ya, oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya semua dimudahkan dan diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Monggo Ketua Kelas Nurul Irbah dipimpin berdoa, Nak. Ya, untuk mengawali belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah ya kita sudah berdoa. Nah, untuk presensinya, Cak, sudah Bu Esti share di WA grup kalian. Silakan nanti kalian mengisi ya di Google Form kalian yang sudah Bu Esti share. Nah, untuk memastikan apakah kalian benar-benar hadir di Meet ini atau tidak, Bu Esti akan presensi satu persatu. Sebentar belum, Yuan. Hadir, Bu. Hadir, oke. Desta. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita bertemu dan alhamdulillah ini yang izin juga sedikit ya. Alhamdulillah yang ini sudah bisa memasuki room meeting. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Bu Esi ingin mengecek bagaimana kesiapan kalian, bagaimana semangat kalian. Kalau Bu Esi bilang sosiologi, kalian yes itu ya. Oke, siap? Siap. Oke, sosiologi. Yes. Pada pertemuan kali ini nanti Bu Esi akan menyampaikan beberapa materi pelajaran ya. Sebelumnya Bu Esi akan menyampaikan beberapa kontrak belajar. Yang pertama ya, silakan kalian meng-on-kan kamera dari awal pembelajaran sampai di akhir pembelajaran sampai penutup ya. Jadi nanti ada nilai plus untuk kalian jika kalian benar-benar on kamera. Kemudian silakan kalian nanti meng-off-kan mikrofon ketika ada guru menjelaskan maupun teman kalian yang sedang presentasi. Are you ready? Ada beberapa tujuan belajarnya. Jadi kalian belajar silahkan ini ya. Tujuan kalian yang pertama itu dapat mengidentifikasi perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami berbagai pendapat ahli tentang sejarah perkembangan sosiologi di Eropa. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan dan membagikan pendapat ahli tentang sejarah perkembangan sosiologi di Eropa. Kemudian yang keempat, kalian mampu memahami berbagai pendapat ahli tentang sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Kemudian yang terakhir, kalian nanti mampu menghubungkan dan membagikan. Jadi nanti kalian membuat bagan ya atau peta konsep berbagai pendapat ahli tentang sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Ini nanti tujuan pembelajaran kalian. Nah, ini ada beberapa gambar, jadi ada sedikit Bu Esi kasih stimulus. Oke, yang pertama ini kira-kira gambar apa, Nak? Koran, Bu. Koran. Tulisan berupa kata-kata, Bu. Kemudian ini yang ada kayak grafik ini gambar apa kira-kira ya? Grafik presentase kemiskinan, Bu. Oke, ya sesuai dengan judulnya ya, grafik perkembangan kemiskinan di Indonesia. Memang benar yang pertama ini nanti hubungannya yang Bu Esi tampilkan ini ada kaitannya dengan materi yang akan Bu Esi sampaikan. Yang pertama adalah gambar yang berupa potongan koran yang isinya sebuah data berupa kata-kata. Nah, ini nanti mengacu pada penelitian kualitatif. Kemudian ini perkembangan kemiskinan. Kalau di sini ada angka, ada kenaikan maupun penurunan kemiskinan. Nah, di situ menunjukkan nanti ada kuantitatif. Jadi angka kuantitatif. Jadi nanti mengacu pada materi yang akan Bu Esi sampaikan yaitu dua hal. Penelitian dengan metode
kualitatif dan dengan metode kuantitatif. Begitu ya. Kemudian ada gambar berikutnya. Kira-kira ini gambar apa, Nak? Perkembangan industri. Apa, Dak? Perkembangan industri. Perkembangan industri. Ada yang lain? Revolusi industri. Revolusi. Oke, kemudian untuk yang gambar ini ada bangunan. Ini bangunan apa? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Ini kira-kira apa? Bu, bangunan di Eropa. Bangunan? Bangunan di Eropa. Bangunan di Eropa. Ada yang gambar menara. Nah, di sini nanti juga ada kaitannya dengan materi yang akan Bu Isti sampaikan, ya. Jadi nanti ada benar yang disampaikan oleh teman kalian tadi, ada yang namanya revolusi industri, yang mana untuk sekarang itu ya kita sudah menduduki 4.0, yaitu revolusi yang sedang kita alami sekarang ini. Ini nanti ada kaitannya dengan Eropa, dengan negara Eropa. Mengapa Bu Esti memberikan contoh ini ya? Karena nanti kalian akan mempelajari juga bagaimana sih perkembangan sosiologi itu di Eropa, dan yang paling terkenal itu adalah ketika ada revolusi industri yang dikemukakan oleh Leyendecker itu ya. Itu nanti ada hubungannya perkembangan sosiologi di Eropa. Tadi ya sudah Bu Esti jelaskan untuk metode penelitian itu sebenarnya secara garis besar ada dua. Yang pertama itu metode kualitatif, yang kedua itu metode kuantitatif. Nah ini untuk perbedaannya ya antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Ini ya. Masalah yang diteliti itu menekankan beberapa variabel. Kemudian kualitatif menekankan banyak aspek dari satu variabel. Kemudian untuk tujuannya itu ada, kalau kuantitatif ya, perilaku manusia yang menegakkan fakta-fakta. Ini kualitatif juga mengembangkan kesepakatan konsep dan menggambarkan realita yang tidak tunggal. Kemudian objek yang diteliti perilaku manusia dan fenomena alam. Kemudian secara kualitatif itu perilaku manusia, proses kerja dan lain sebagainya. Jadi ini ya. Jadi semua aspek ini sudah Bu Esti jelaskan juga di modul, juga sudah itu ada di materi kalian yang ada di buku paket, nanti silahkan kalian baca. Nah ini secara garis besar itu ada beberapa aspek ya. Tadi sudah Bu Esti jelaskan 3, kemudian ada yang dari aspek sampelnya, kemudian dari aspek metodenya, kemudian bentuk datanya dan sifatnya. Seperti itu, Nak? Jelas ya? Jelas. Kaum burjuis lebih berkuasa dibandingkan kaum proletar itu lebih ke ini ya, kaum kapitalis pada abad ke-1. Nah, kalau ini adalah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sebenarnya walaupun sosiologi itu tidak dijelaskan secara detail di Indonesia, namun beberapa tokoh ini sudah menjelaskan atau membuat pelajaran secara implisit, secara tersirat dalam sebuah pelajaran yang mereka terapkan di sekolah yang mereka ajarkan. Nah itu tadi Nak sekilas materi dari Bu Esti. Silahkan kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Soal pertama, diskusikan dengan kelompok Anda apa perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Jawaban, pada aspek masalah yang diteliti menekankan beberapa variabel, sedangkan kualitatif menekankan banyak aspek dari satu variabel. Kedua, tujuan. Kuantitatif, perilaku manusia dan menegakkan fakta-fakta. Sedangkan kualitatif mengembangkan kepekaan konsep dan menggambarkan realitas yang tidak tunggal. Soal kedua, pahami materi perkembangan sosiologi di Eropa, kemudian buatlah alur perkembangan tersebut dalam bentuk bagan yang semenarik mungkin. Pertama, tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja atau treats to taken for granted world. Keempat, konflik antar kelas oleh Auguste Comte. Yang kelima, Rules of Sociological Methods oleh Emile Durkheim. Yang keenam,
Principles of Sociology oleh Herbert Spencer, menyebabkan perkembangan sosiologi di Eropa dan lahirnya ilmu sosiologi. Yang ketiga, pahami materi perkembangan sosiologi di Indonesia. Kemudian buatlah alur perkembangan tersebut dalam bentuk bagan yang semenarik mungkin. Yang pertama, ajaran Wulangreh oleh Sri Paduka Hamengkunegara IV. Yang keenam, muncullah buku lain yang dituliskan oleh orang Indonesia dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan bahasa asing. Misalnya buku Social Change in Yogyakarta oleh Selo Somarjan. Demikian hasil presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus dulu untuk kelompok 3. Bagus ya. Oke, silahkan. Karena presentasi kelompok 3 sudah selesai, dari kelompok lain yang ingin memberi pertanyaan, menyanggah maupun memberikan masukan, silahkan dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Oke, Anis, Raisen, ada yang ditanyakan, Anis? Oke, silahkan. Ada, Bu. Pertanyaan saya simpel sih, Bu. Jika dilihat dari perkembangannya, apakah sosiologi Indonesia ini sudah diterapkan maupun diaplikasikan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya pertanyaannya Anis. Untuk kelompok 3, ada yang ingin mencoba menjawab? Saya Bu Yuan, perwakilan dari kelompok 3, izin akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anis. Oke, silakan Yuan. Menurut kami Bu, sosiologi itu sudah diterapkan dan diaplikasikan bahkan bukan hanya di Indonesia. Di luar negeri pun juga sudah mengaplikasikannya juga. Tanpa kita sadari sudah semenjak kita lahir dan keluarga dengan teman pun kita juga sudah melakukan interaksi. Yang mana hal tersebut telah menunjukkan aplikasi ilmu sosiologi dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang informal. Kalau yang formal, seperti kita rasakan sekarang ini belajar sosiologi bersama Bu Hesti. Kemudian kita mengaplikasikan saat di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, sosiologi di Indonesia sudah dipelajari dan diterapkan. Sekian Bu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya, tadi LKPD sudah kalian, PR LKPD sudah kalian kerjakan tadi, kemudian kalian juga sudah mempresentasikan. Nah ini saatnya kuis ya. Nanti proses permainannya, silakan kalian bermain itu secara cepat dan tepat ya. Silakan kalian memilih jawaban yang menurut kalian paling benar. Oke, ini udah ada yang itu ya. Yang pertama yang menduduki itu Irba. Oke, gimana anak-anak? Seru permainannya? Seru, Bu. Jadi nanti ada beberapa pengelompokan siapa yang remedial, siapa yang tuntas ya. Dan nanti yang gue kelompokkan di WhatsApp group, berarti kalian dinyatakan tuntas. Untuk yang tidak tuntas, nanti kalian mengerjakannya di Telegram. Silakan nanti untuk yang perwakilan membantu Bu Esi membuat kesimpulan. Ada yang bisa? Saya Bu. Yang pertama metode penelitian ada 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Oke, ada beberapa kesimpulan ya tadi dari materi yang Bu Esi ajarkan. Pertemuan berikutnya nanti silahkan kalian baca untuk modul maupun LKPD yang Bu Esi share nanti terkait materi fungsi sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Alhamdulillah belajar pada pagi hari ini telah usai. Alangkah baiknya kita doa setelah belajar. Berdoa mulai. Selesai. Berikut ya pembelajaran dari Bu Esi pada pagi hari ini. Bu Esi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.